Yang paling menarik kenapa saya menarik di sini tentang perbandingan tata negara, karena yang pertama sekali Indonesia itu sendiri tidak punya model sendiri dia. Ya. Konstitusi Indonesia itu adopsi dari yang saya temukan itu bahwa dalam Mahkamah Konstitusi kita itu terlalu lebar peluasan kewenangan. Skop. Kewenangan yang dimiliki itu sudah melebihi dari yang diberikan oleh konstitusi. Gitu. Apa contohnya, Bro? Contohnya Ada satu pandangan bahwa negara kita ini terlalu banyak aturan. Ya, terlalu banyak. Jadi negara ini tata negara kita ini terlalu banyak aturan yang berakibat pada saling tumpang tindih tadi. Nah, betul. Prof melihat bagaimana seharusnya tata negara ini dikelola dengan efisiensi aturan. Ini menarik nih ya. Luar biasa, makasih Prof kehadirannya di Sago TV ini. Kunjungan yang luar biasa nih bagi kami, mulia sekali. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Prof, kami ingin berbagi sebenarnya. Boleh nggak Prof ceritakan latar belakang keluarga, pendidikan dan seterusnya? Ya, terima kasih. Mungkin saya persingkat ya. Ya. Yang pertama sekali ayah saya itu Tengku Haji M. Ali. Teguh Armia M. Ali, lahir di Tepin Raya, PD di Tepin Raya, pimpinan pesantren Darus Saadah dulu. Kakek saya juga dulu di situ, pimpinan pesantren Darus Saadah. Dan orang tua saya lulus beasiswa ke Azhar, S1-nya di Azhar, kemudian S2-nya di Libya. Tahun berapa tuh, Bro? 75 selesainya. Kemudian ibu saya juga dari Tepi Raya, tetapi sempat merantau ke Aceh Tengah. Oleh karena itu saya lahir di Aceh Tengah. Ini ada Aceh Tengah. Jadi kalau dibilang saya orang Aceh Tengah, mereka tetap tak percaya. Karena basicnya di PD. Kemudian selesai S1 di Tarbiyah ibu saya, dan musibah tsunami beliau berangkat wafat pada saat tsunami ini dulu ibu saya, dan bapak saya wafat pada saat tahun 2006. Jadi yatim piatu pada tahun 2006 itu. Itu sekilas keluarga saya. Kemudian min saya ibtidaiyah itu di Min Marduati, Banda Aceh. Pada saat itu sering langganan banjir. Iya, Marduati. Min Marduati di Kampung Mulia, bukan yang di Marduati. Yang di Kampung Mulia. Jadi kalau udah banjir itu udah senang nggak sekolah. Itu hampir semua anak gitu. Kerjaan tangkap ikan cupang. Jadi kalau banjir banyak ikan cupang itu. Kemudian SMP saya di SMP Darus Saadah di Tepi Raya. Kemudian selesai di situ ke Man Bernun. Kemudian baru melantau ke Banda Aceh pada tahun 95. Tapi sebenarnya base orang tua saya itu di Banda Aceh. Hanya kampung halaman di Tepi Raya. Jadi untuk mencari suasana perkampungan, Manolang Krung, loncat di jembatan itu di Raya itu ya. Di Raya itu harus pulang kampung. Belum lagi kalau di kampung kita itu kan ada sawah. Betul. Ada abu itu istilahnya. Iya. Oh, yang nampu abu. Jadi tangkap ikan di abu itu. Minta kru ya. Kalau dapat lili itu sesuatu prestasi. Itulah. Harus ada skill khusus. Harus skill khusus. Kalau nggak bisa tangkap langsung dipatil. Itu suasana perdesaan. Kemudian mendapat beasiswa S1 di Fakultas Syariah UIN. Beasiswa Kemenak dulu. Kemudian setelah dapat beasiswa Kemenak, selesai di kampus di UIN. Saya sebenarnya waktu kuliah di UIN itu tidak terlalu serius gitu. Tidak terlalu serius karena
sibuk dengan tenis meja dulu. Oh, atlet tenis meja. Tenis meja. Sempat ikut beberapa Porda. Kalau dulu sekarang kan Pora namanya, dulu Porda. Karena dulu cita-citanya pingin pergi ke Jakarta dengan tenis meja. Sudah. Tapi tidak berhasil. Rupanya punya rencana besar. Rencana besarnya seperti itu. Jadi menjadikan pingpong itu sebagai alat bisa ke nasional. Tapi rupanya Tuhan tidak menulis takdir di situ. Akhirnya saya pensiun jadi atlet, fokus lagi ke akademik. Dapat beasiswa ke UI, Fakultas Hukum UI. Kemudian setelah di UI kembali ke kampus. Tapi sebelumnya sempat ber-NGO. Oh, waktu habis tsunami. Habis tsunami itu di mana, bro? Pernah di UNDP, ada di World Vision, kemudian ada di IJRC dengan Pak Wira pada saat itu. Kemudian ada dengan IDLO. Kemudian ada dengan IFES masalah pemilu. Banyak juga aktif, bro. Jadi terlalu banyak NGO pada saat itu. Itu udah selesai S2 belum? Udah pas selesai S2 itu. Jadi karena memang resource mungkin dia tidak banyak. Jadi saya fokusnya pada saat itu memang untuk belajar bahasa Inggris dengan native. Jadi alhamdulillah untuk speaking bisa, tapi kalau untuk nulis yang itu agak berat, memang harus ada kursus lagi. Jadi itu sekilas tentang latar belakang. S3-nya, bro? Kemudian setelah habis NGO, ikut tes dosen di UIN. Oh, gitu. Ikut tes dosen di UIN, alhamdulillah lulus. Tahun berapa tuh, bro? Tahun 2007. Berarti masa pengabdian berapa tahun menuju profesor? 12 tahun. 11 tahun lah. 2008, 2020, SK itu berarti 11 tahun lah. Jadi setelah dari UIN, ada dibuka beasiswa besar-besaran Pemda. Ya, betul. Beasiswa KBA. Bukan kamu sama Ahmad. Komisi Beasiswa Aceh. Ya. Izin berikan. Jadi bukan KBA pada saat itu, habis itu berubah jadi LPSDM. Kemudian sama juga ikut tes seperti biasa. Tapi saya dapat program untuk korban konflik. Karena pada saat itu almarhum orang tua saya juga korban konflik, sempat dalam penjara satu letting dengan Pak Hasbi Abdullah. Oh iya. Jadi Hasbi adiknya Abu Doto ya, itu sempat 5 tahun. Jadi dapat beasiswa korban konflik. Alhamdulillah kami semua itu dapat beasiswa itu semua. Kakak saya di Australia, saya di Inggris, kemudian ada adik saya juga di Inggris yang laki, adik saya perempuan di Australia, yang terakhir adik saya yang kelima itu di Madinah sama di Inggris juga. Ya itu beasiswa KBA semua. KBA ya. Alhamdulillah sekali. Jadi bisa ini ya. Nampak kalau beasiswa KBA. Cuman menggoda beasiswa KBA itu kenapa? Karena pas dikasih itu kan full. Ya. Tapi ada yang nggak siap juga. Itu masalahnya sebagian. Itu yang menggoda iman kita di situ ketika masuk uang 500 juta. Iya. Ini langsung kepikiran kita nih. Nyopo ke Pulau Tano atau ke Pulau Moto. Tapi adik Prof kuliah semua ya. Menyelesaikan semua. Selesai semua. Alhamdulillah. Itu tuh godaan terberat sebenarnya. Betul. Antara beli tanah dengan kuliah murni. Ya. Jadi itulah sekilas sekolah saya. Kemudian saya lulus di Cambridge. Pada saat itu rata-rata bule itu selesai kuliahnya 3,5 tahun. Tapi alhamdulillah saya bisa selesai 2,5 tahun. Jadi saya early submission istilahnya. Ya. Tercepat. Kemudian kami kena beberapa kewajiban literatur review. Harus mondok di Oxford selama 6 bulan, di Cambridge 6 bulan. Kemudian di London, University of London itu juga harus belajar literatur review. Ya. Jadi kerjaan dari pustaka ke pustaka terus, asik bolak-balik aja.
pertanyaannya kapan ini akan berakhir. Iya. Tapi saya jalani Tapi aja. 2 tahun setengah selesai. 2 tahun setengah saya early submission selesai. Tapi saya pending ambil ijazahnya, jadi sampai 3 tahun setengah. Karena pada saat langsung pulang atau enggak, saya tetap stay di sana? Saya stay di sana untuk pertama untuk cari pengalaman, kemudian untuk membangun jaringan. Oke. Pertama saya membangun jaringan itu ke Mahkamah Konstitusi Jerman. Sempat magang sebentar. Di Mahkamah Konstitusi Jerman di Karlsruhe. Kemudian ke Leiden sebentar untuk jalan-jalan. Ke Leiden, Amsterdam, ke Paris. Betul. Sekitar itulah. Eropa. Jadi udah selesai urusan dengan Eropa baru saya pulang. Iya. Kemudian terakhir pada tahun 2018 dipercaya jadi dekan di Syariah. Tanpa saya minta pun saya agak terkejut itu sebenarnya. Karena baru pulang juga ya? Baru pulang bahasa Aceh gepudrop. Iya. Nyampe jajak-li ya. Langsung dipanggil. Tapi bagus juga lah. Langsung dipanggil, dilantikan pada hari itu. Saya pikir nggak pernah dilantik kan sebenarnya. Aduh, ya udahlah, kita jalan aja amanah kan. Pengabdian ikhlas beramal. Jadi alhamdulillah pada saat itu saya lihat pas pandemi itu ada kesempatan untuk dokter lagi. Jadi gitu. Saya ambil dokter online. Saya daftar di Korea Selatan di Seoul. Alhamdulillah selesai kemarin. Sudah selesai. Sudah. Jurusannya Comparative Law, Asian Studies ya. Berarti ini dokternya 2, Prof ya? Dokternya 2. Itu sedikit tentang pendidikan. Kemudian kalau selama memimpin itu ada satu, saya dapat challenge sebenarnya. Saya suka kalau di challenge ya. Jadi pada saat itu Rektor Prof Harul men-challenge saya. Nyokal Pluton syariah anak muda-muda. Nyokal Harun muda. Jadi yang saya pikirkan hari itu memang bagaimana 4 prodi itu kan terakreditasi Ban PT bisa dapat unggul. Tapi pada saat itu belum ada unggul. Jadi standar tertingginya adalah A. Alhamdulillah kerjasama tim kita bisa mendapat akreditasi A dan challenge aseptif lah. Jadi saya menjawab tantangan ya. Kemudian ada jurnal juga selama 30 tahun kita nggak terakreditasi. Kita coba perbaiki di situ dan alhamdulillah pada saat itu ada Scopus. Cuman ketika mengurus fakultas itu saya tidak sempat mengurus jurnal lagi. Jadi konsentrasi terpecah ke peningkatan mutu. Akhirnya setelah selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan saya tidak diperpanjang. Lumayan tidak diperpanjang. Tapi soal jurnal nanti kita ini Bro. Kita ini dulu supaya kawan-kawan yang melihat juga supaya fokus di jurnal. Apa yang terbayang Prof? Ya dulu sehari-hari di kampung ya kan. Dan yang menarik kan Prof di usia 43 tahun jadi profesor. Itu kan usia yang masih sangat kuat sekali ya energinya ya. Dan apa yang Prof bisa berbagi terhadap adik-adik kita, terhadap generasi Aceh supaya spirit pengetahuan, mencari pengetahuan itu tetap karena jangan-jangan misalnya saya ini Camalanga Prof. Di bahasa Indonesia baru bisa mungkin waktu SMA. Jadi kan nggak ada mimpi jadi begini segala macam. Nah, kira-kira apa yang bisa Prof bagi untuk generasi kita, Prof? Dulu saya teringat ya mungkin karena orang tua saya memang sering di luar negeri dulu lulusan luar negeri. Jadi saya teringat masih waktu kecil itu dibawa buku-buku dari luar. Almarhum ayah saya sempat ke Leiden, sempat tinggal di Belanda. Jadi buku di sana dibawa, ditaruh di kamar. Taruh di kamar, ada buku Arab, buku bahasa Inggris kan. Saya nggak tahu ini, mungkin kan orang tua kita bagaimana membrainstorm kita dari kecil, supaya wawasan kita itu keluar. Jadi bahwa kita bukan hanya tinggal di jembatan tepi raya itu. Saya membayangkan jembatan tepi raya itu kan kecil di kampung sekali. Jadi itu salah satu motivasi yang dibuat. Karena kan mindset dulu dibentuk bahwa kita sebagai manusia global harus bisa ke luar. Itu salah satu untuk membentuk mindset.
Kemudian apalagi sekarang saya rasa tidak sesusah dulu. Kalau dulu itu kan susah kita untuk mengakses keluar informasi segala macam itu susah diakses. Kalau sekarang rasanya lebih mudah, internet semuanya. Tinggal hanya masalah mental sekarang. Itu tanya naya ada kalian boleh kan. Betul. Kadang-kadang kita menempatkan diri kita sendiri itu Pak boleh. Personal kelas 4. Personal kelas 4 lah, strata sudra. Kasta sudra kita menempatkan di. Itulah kadang-kadang memang kita merendahkan diri kita sendiri sebenarnya, mendowngrade. Yang perlu dilakukan sekarang oleh generasi muda yang pertama ya percaya diri, kemudian perbanyaklah komunikasi dengan dunia internasional. Apakah pakai Facebook atau sosial media itu, jaringan internasional itu harus kita kita perluas, kita bangun. Dan yang paling penting sekarang kalau memang mindset kita global, benar paspor Ini Prof ada 4 orang sini. Ini cuma Pak Dedi aja yang ada paspor. Ini Sayudi nggak ada. Nah, sudah ada paspor? Belum. Ada paspor. Jadi kalau memang mindset global tuh harus ada paspor dulu. Betul. Paspor dulu karena yang pertama kalau KTP kita sebagai warga negara kita. Warga negara nasional. Bisa ke Jakarta aja. Kalau paspor kan nggak bisa. Kalau global kita kalau paspor itu sebagai penduduk global. Betul. Jadi mindset kita sebagai penduduk global itu yang harus dibentuk dulu. Betul. Kemudian itu yang kedua kerja keras memang ya. Kerja, kalau saya tidak mengatakan kerja keras tapi kerja cerdas. Ya. Jadi kalau saya sepakat itu Pak. Karena kalau bicara kerja keras kita kalah dengan kerja keras juga. Kerja keras juga tapi kerja cerdas. Bekerja sedikit tapi menimbulkan impact yang besar gitu ya. Itu masalah mindset sekarang. Karena kita balik lagi ke sejarah Aceh dulu. Aceh ini kan kosmo sebenarnya, kosmopolitan. Kita aja belakangan yang mulai mengecilkan diri. Sepakat. Jadi dari dulu memang Endatu kita mengajarkan kita kosmo. Cara pandang global. Bagaimana kita berdagang dengan Turki, membuat agreement dengan Inggris, habis itu melawan perlawanan Amerika di pelabuhan di daerah barat selatan betul. Itu kan sebenarnya bagian dari global. Apalagi kita secara geopolitik itu kan strategis. Jadi sebenarnya jangan menghukum diri untuk mengecilkan diri. Betul. Jadi terus terbuka untuk global lah, untuk segala kesempatan. Saya rasa kalau untuk belajar bahasa Inggris sekarang bukan sesuatu yang sulit. Kalau Prof dulu belajar bahasa Inggris? Saya termasuk sulit. Masuk generasi sulit juga belajar sulit. Yang pertama kita fasilitas tidak ada. Betul. Fasilitas tidak ada. Kemudian untuk dapat buku berkualitas itu tidak ada. Bahkan saya sangat ekstrim itu menabung untuk beli buku TOEFL tuh. Saya dikirim dari Malaysia TOEFL Longman itu. Itu harus menabung sampai berapa bulan untuk membeli, harga bukunya itu sekitar sekarang dulu itu 1,5 juta di tahun 95 itu. Karena itu yang direkomendasi sama guru-guru kami di UI. Jadi beli itu, terpaksa beli karena nggak bisa dibajak. Kalau bisa dibajak. Memang nggak bisa dibajak ya. Terpaksa beli lah. Udahlah saya bilang ini sama dengan investasi aja kan, kita beli akhirnya. Jadi itu bahasa Inggris. Prof, ada satu Prof yang tadi menarik tuh. Dulu orang tua kita dan kebudayaan Aceh itu memang cara pandangnya kan global, Prof. Betul. Belakangan kok ini. Nah, ini di mananya yang mesti kita perbaiki, Prof, supaya warga Aceh ini betul-betul cara pandangnya global. Iya. Mana, Prof? Mungkin banyak hal ya. Tetapi saya melihat di sini yang salah satu yang bisa melicut itu event globalnya. Oke, kegiatan global di Aceh. Di Aceh. Apa misalnya kalau dulu itu kan sering diskusi waktu kerajaan Aceh itu ada topik apa dipanggil ulama luar.
diskusi debat di situ jadi tontonan. Jadi kita dulu itu menonton orang debat satu topik. Seperti dulu masalah Wahdatul Wujud itu kan orang diundang semua orang nonton itu. Jadi tahapan kita itu memang sudah tahapan untuk challenge the idea, bukan challenge persen to persen. Bukan klaim, challenge the idea. Kalau Anda punya argumen, silakan argumen. Ya, jadi memang budaya diskusi kita sudah ada, tapi belakangan kita nggak ada lagi budaya diskusi itu. Itu memang harus ada kerjasama stakeholder, khususnya pemerintah untuk jadi event organisasi. Ya, itu. Kemudian itulah teknologi mungkin bisa membantu untuk hal tersebut ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang basisnya diskursus pengetahuan yang levelnya itu bisa menyelesaikan problem kita, problem orang lain, itu perlu diperbanyak, Prof ya. Betul. Kemudian kita kan tidak sangat terbuka dengan pluralitas sebenarnya. Buktinya kenapa kita panggil orang Cina dikasih pecinan di sana. Iya, betul. Pluralitas belum lagi. Beberapa bukti itu memang kita bisa lihat sampai sekarang. Ya, tapi pada sisi lain kita juga dikategorikan sebagai wilayah intoleran. Nah, ini bagaimana nih, Prof? Itu perlu kajian, kajian mendalam. Apa yang menjadi variabel kajian. Data primernya apa nanti. Betul. Kita perlu pertanyakan lagi nanti data primernya itu valid apa tidak. Betul. Itu perdebatan, Prof. Wilayah Prof, saya kembali ke ini, Prof. Balik ke fokus kajian Prof tentang perbandingan hukum tata negara. Nah, bisa diterangkan kepada kami, Prof, apa urgensi dan yang menarik kajian-kajian hukum perbandingan tata negara itu? Yang paling menarik kenapa saya menarik di sini tentang perbandingan tata negara, karena yang pertama sekali Indonesia itu sendiri tidak punya model sendiri dia. Konstitusi Indonesia itu adopsi dari beberapa konstitusi negara lain, Eropa yang lain. Jadi kalau dalam kajian hukum itu ada istilahnya legal transplantation, pencangkokan hukum. Jadi ada bagian lain di negara itu dicangkok ke suatu negara. Jadi ketika kita tidak paham dasar dicangkok di mana, itu ada informasi yang terputus dalam suatu penerapan itu. Saya kasih contoh masalah Mahkamah Konstitusi lah. Mahkamah Konstitusi itu kan bulat dia memang. Dicangkok dari Austria. Dari Austria dibawa ke Jerman, habis itu dibawa ke beberapa negara, misalnya negara yang lain. Termasuk kita. Kemudian permasalahannya, apakah yang dicangkok di Jerman dengan di Indonesia itu sama nggak? Bro mencangkok, bawah mamplang, bawah mancang tuh. Kenapa rasanya beda? Itulah yang diperlukan pemahaman mendasar tentang perbandingan konstitusi. Sehingga kita ketika melakukan legal transplantation itu, kita bisa paham filosofi dasarnya itu apa. Bukan hanya sekedar mencangkok. Ini yang permasalahan yang terjadi di negara berkembang ketika dia melakukan transplantasi idea gitu. Jadi kalau menurut saya ketika suatu negara melakukan transplantasi dalam konteks perbandingan hukum tata negara itu harus punya dasar filosofisnya dulu di situ, sehingga tidak menghilangkan esensi dari pencangkokan tersebut. Jadi misalnya contoh seperti Mahkamah Konstitusi kan intinya untuk mengawal konstitusi. Tapi ketika dalam prakteknya bukan mengawal konstitusi, tapi membuat konstitusi baru dalam pertanyaan, itu kan terjadi permasalahan. Nah itu terjadi. Itu banyak terjadi di beberapa negara. Malah dia seolah-olah telah superior daripada konstitusi sendiri. Itu masalah. Ini bisa bagus tuh disertasi satu lagi, Pak. Tapi beberapa misalnya temuan Prof di dalam kajian disertasinya apa, Prof? Yang juga misalnya bisa Prof jelaskan yang menyangkut dengan fokus hukum ini. Yang saya temukan itu bahwa dalam Mahkamah Konstitusi kita itu terlalu lebar fokusnya, kajiannya. Terlalu lebar
peluasan kewenangan. Skop. Kewenangan yang dimiliki itu sudah melebihi dari yang diberikan oleh konstitusi. Gitu. Apa contohnya, Bro? Contohnya masalah ultra petita misalnya. Ultra petita, kemudian ide negatif legislator ke positif legislator. Kalau dulu sebenarnya ide dari Hans Kelsen itu tidak melebarkan ketika si A meminta untuk membatalkan B atau meninjau B, kita tidak perlu menambah tinjauan ke C dan D. Tapi itu yang terjadi kita sekarang. Itu expanded jurisdiction atau jurisdiksi yang diperluas. Ini berbahaya dalam konteks bernegara. Karena mengeluarkan putusan dengan memperlebar kewenangan. Itu kira-kira. Dalam kajian Prof selama ini menyangkut dengan perbandingan hukum tata negara, apa buah pikir Prof Siddik yang itu menjadi perbincangan dan Prof Siddik sendiri bangga terhadap pandangan itu atau buah pikir itu? Itu sangat subjektif sebenarnya. Ya, ada masalah. Supaya ini kawan lain juga tahu, Prof, bahwa punya pandangan gitu. Ya, itu kemarin ada publish saya juga di Scopus Q1 ya. Bukan di jurnal sendiri tapi. Jangan dibilang ini udah kasih clue nih, kita punya jurnal Scopus juga. Jangan dibilang gedro-gedro. Ya. Jadi ada tuh bisa dilihat itu masalah judicial review. Karena kan salah satu fokus saya itu di judicial review. Jadi ketika itu yang terakhir di tahun 2002, nanti bisa dilihat di bulan Desember ya. Itu masalah judicial review ketika Mahkamah Agung dikasih kewenangan judicial review, kemudian Mahkamah Konstitusi juga diberikan judicial review. Di sinilah bisa jadi clash of authority. Betul. Kemudian ketika diputus sama Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung nggak mau ikut. Sama-sama tinggi kan, karena sifatnya sederajat. Tapi untuk saling mengikuti putusan itu memang agak ada gengsinya lah gitu. Itu yang saya publish kemarin, mungkin ada beberapa perdebatan lah di situ kan. Tawaran Prof di situ gimana? Tawaran saya memang harus saling menghormati ini. Berarti harus saling mengikuti berarti. Harus saling mengikuti. Putusan MK diikuti oleh MA, putusan MA diikuti oleh MK. Ya, itu saja sebenarnya. Dan secara konstitusi memang punya celah untuk itu. Itulah permasalahannya. Jadi di konstitusi tidak diatur lebih rinci, tapi itu lebih kepada etik dari penyelenggara peradilan saja itu sebenarnya. Ini yang saya lihat memang pasal di konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi itu sangat sedikit dibandingkan dengan kalau waktu saya di Jerman itu saya melihat pasalnya itu memang lebih rinci, fokus dibandingkan kita sekarang. Masalahnya ketika tidak ada pasal itu kan harus buat sendiri. Makanya fokusnya makin melebar. Jadi melebar terus. Akhirnya tidak ada kepastian hukum. Itulah kira-kira. Jadi ada satu pandangan bahwa negara kita ini terlalu banyak aturan. Terlalu banyak. Jadi negara ini tata negara kita ini terlalu banyak aturan yang berakibat pada saling tumpang tindih tadi. Nah, betul. Prof melihat bagaimana seharusnya tata negara ini dikelola dengan efisiensi aturan. Misalnya apakah omnibus law solusi menjadi bagian daripada penyelenggaraan negara yang simpel, misalnya yang efisien. Prof bagaimana melihatnya? Ini menarik nih ya. Jadi memang masalah hierarki ya. Kita ada hierarki itu pasal 7 Undang-Undang 1211 pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan ada 7 hierarki ya, undang-undang dasar yang tertinggi. Jadi yang atas tidak boleh bertentangan dengan yang bawah, tidak boleh bertentangan di atas. Undang-undang tidak boleh dengan undang-undang dasar, undang-undang tidak boleh dengan
tap MPR. Kemudian kalau PP tidak boleh bertentangan dengan dengan undang-undang. Itu kan norma yang diatur. Itu norma itu yang grand norm lah istilahnya kalau di kajian Colson. Tapi permasalahan sekarang, bagaimana kalau norma dalam undang-undang saling bertentangan dengan undang-undang yang lain? Bagaimana Pak Musli menjawabnya? Jangan trulun. Mau dibawa kemana nih? Nah, itu terjadi, Bro. Itu terjadi memang. Itu terjadi. Dan dimaklumi bersama. Yang kau urusan profesor hukum Itulah yang terjadi yang di dalam UPA sekarang. Yang berbeda dengan misalnya UU yang lain. Undang pemilu misalnya. Pemilu misalnya, habis itu nanti ada kita masalah berkelahi di sini terus. Habis itu masalah minerba lagi misalnya, atau ada masalah keuangan pusat daerah, masalah tanah lagi. UPA kan undang-undang. Betul. Dan sekarang undang-undang juga. Sama jadi, posisinya. Tapi kok bisa kalah ini? Kok bisa kalah ini misalnya? Siapa yang harus dikalahkan? Iya. Inilah padahal secara tata negara itu berimbang. Sama-sama fungsinya, kewenangan sama-sama juga. Ya. Kemanfaatan juga harus sama-sama. Harus sama-sama. Jadi yang sangat berpotensi bertentangan itu ya undang-undang di provinsi otonomi khusus. Misalnya kita di Aceh sama di Papua, itu potensi bertentangannya itulah yang saya katakan sebagai salah satu temuan saya juga. Bagaimana menyelesaikan clash of norm amongst the act. Jadi clash norma di antara sesama norma dalam tingkatan yang sama. Oke lah kalau atas bawah kita bisa selesai itu, bawa ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung selesai. Kalau sama-sama mau dibawa kemana ini? Tapi belakangan ke MA juga, Bro. Ke MK juga. Ya, tapi MK kan bisa menolak ini. Iya. Bagaimana menguji sesama itu kan? Produk hukum yang sama sederajatnya. Dan saya melihat cenderung akhirnya yang terjadi sekarang, yang kebijakan yang diambil itu ada satu doktrin baru itu ya. Biasa kita sering dengarkan leg spesialis, leg generalis, derograt, generalis, ya. Jadi sekarang saya membuat satu sintesa baru, azas baru, leg spesialis sistematis, derograt, leg spesialis. Jelaskan, Prof. Jelaskan, Prof. Anda mampu. Jadi hukum yang spesial, yang khusus dan sistematis itu mengalahkan hukum yang spesial, yang khusus tadi. Contoh undang-undang pemilu. Bisa mengalahkan UPA. Bisa mengalahkan UPA. Itu memang dengan norma yang tadi Prof sebutkan. Iya, jadi mereka menganggap bahwa norma yang di dalam undang-undang pemilu itu dia sifatnya sudah sistematis. Dan berlaku untuk seluruhnya. Jadi sistematis dia. Berarti negara sedang memakai pikiran Prof berarti. Itu yang terjadi. Bisa jadi nanti karena konsekuensinya seperti ini kan. Oke lah diambil di UPA kan. Permasalahannya apakah anggaran akan turun? Karena mereka yang yang mau soalnya. Dengan nama sesuai yang mau ini aja yang itu kan yang berkuasa. Termasuk Bawaslu kemarin Prof kan? Bisa. Artinya ada beberapa turunan dari undang-undang UPA. Di sana juga punya undang-undang dan ada turunannya kan. Ada beberapa instrumen nggak bisa, padahal punya undang-undang yang sama. Akhirnya kan terpaksa ikut yang nasional karena nasional punya anggaran kan. Ya anggarannya hanya jopeng tuh. Jopeng wajar, pakai peng PBD, Dipna peng. Itu masalahnya yang. Berarti itu temuan Prof juga berarti ya. Iya, itu ada di saya yang terakhir itu kan. Masalah itu regulation. Sepertinya itu Komisi A, DPR A harus baca di situ, Prof. Jadi inilah dilema kita sebenarnya. Saya hanya melihat itu kan larinya udah ke politik lagi. Bagaimana anggota dewan kita nanti bisa setidaknya doktrin seperti tadi itu bisa diperjuangkan lah. Betul. Karena itu udah di beyond the law, jadi dia udah di luar wilayah hukum, udah di luar wilayah hukum.
Itu sering terjadi. Dalam konteks seperti ini saya merasa kita bagusnya balik lagi seperti Inggris, unwritten constitution ya. Gimana tuh polanya bro? Jadi kan di Inggris tuh nggak ada konstitusi mereka, tapi kok bisa bertahan udah berapa? Jadi apa juga mereka? Langsung undang-undang? Nggak ada konstitusi memang. Jadi yang ada? Negara di dunia ini yang tidak ada konstitusi cuma Inggris. Yang ada apa mereka bro? Jadi mereka masyarakat tertib, aturannya jalan kan harus ada aturan juga bro. Iya, itulah. Kan kadang-kadang orang bilang semua negara ada konstitusi, tapi Inggris nggak ada konstitusi. Nah, jadi kenapa bisa berjalan seperti itu? Ini bahaya nih. Ini butuh pencerahan bro. Gimana tuh bro? Jadi memang konstitusinya tidak ada. Konstitusi negara seperti kita misalnya. Konstitusi tidak ada, tapi mereka punya AK itu setingkat undang-undang. Jadi AK itu dikeluarkan terhadap topik-topik tertentu. Oke, ekonomi misalnya ada AK sendiri. Ada AK sendiri. Kemudian ada dikri misalnya, nanti ada putusan apa? Selevel menteri. Selevel menteri. Ini udah perlu nih regulasi buat itu. Tapi selama masih bisa diselesaikan dengan ada istilahnya di sana doktrin ya. Doktrin itu kalau kita jurisprudensi di sini. Doktrin Mahkamah Agung itu bisa jadi hukum, bisa menjawab permasalahan yang ada. Tapi ketika tidak bisa menjawab permasalahan, itu perlu AK baru atau perlu dikri baru. Jadi itu sering berubah atau bisa bertahan lama? Itu bisa berubah tergantung konteks. Kadang kan lagi sibuk ini Brexit. Ya, Brexit kemarin. Brexit berarti perlu itu punya AK sendiri. AK sendiri untuk bagaimana Brexit itu. Jadi kenapa sekarang udah agak stabil Inggris, udah selesai instrumen-instrumen untuk ekonomi Brexit itu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika Brexit? Berarti mereka harus nggak bisa masuk lagi ke single market. Single market itu kan pasar bersama untuk EU. Jadi mereka harus buat kerjasama di antara setiap negara yang ingin mereka ekspor produknya. Jadi kira-kira itu tantangan kita sebenarnya ya. Jadi kalau sebenarnya saya juga mengkritik Kelsen itu masalah Grand Norm itu. Jadi itulah terjadi permasalahan. Oke, kalau Grand Norm seperti ide Kelsen itu kan di konstitusi. Tapi kalau sesama undang-undang itu gimana selesaikannya? Nah, itu ide belum. Akhirnya politik ya. Politik juga akhirnya kan. Bukan bicara aturan ya. Bukan aturan lagi. Itu yang ditentang. Kelsen malah pure theory of law. Jadi hukum itu harus murni dari intervensi politik dan agama. Tapi dia sendiri dan di Indonesia para cendekiawan kita profesor di bidang hukum itu banyak yang kajiannya ke arah situ bro. Ada beberapa saya rasa. Siapa aja bro? Termasuk Prof. Jimli lah. Prof. Jimli. Kalau Prof. Saldi? Prof. Saldi lebih ke legislasi. Tata negara lebih legislasinya. Jadi kan tata negara itu banyak cabangnya. Gitu. Kalau saya lebih ke peradilan. Kalau Prof. Jimli ke kedaulatan rakyat. People's sovereignty. Di Aceh banyak profesor yang bergerak, yang kajiannya ke tata negara, bro. Lumayan banyak lah, cuman kan memang terlalu luas. Kita harus mengambil scope kemana gitu. Tapi setidaknya ide-ide dasar itu harus kita kuasai dulu. Itu kira-kira. Baik, Prof. Ini menarik belajar tata negara. Saya dulu IPS, Prof. Tapi nggak belajar, Bapak. Ini orang pendidikan bicara hukum. Itu namanya kalau kami ada MSI, Magister segala ilmu. Prof, nanti kita sambung yang bicara tentang hukum, Prof, karena ini menarik. Tapi karena waktu, kami mau fokus terhadap prestasi baru, Prof. Ya, baik secara institusi UIN atau secara personal, Prof, ya kan? Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, jurnal asuhan Prof, jurnal Perdita itu baru Scopus. Nah, jadi pertama selamat dulu, Prof. Ini capaian luar biasa. Enggak banyak di Aceh itu yang jurnal Scopusnya seperti Prof dan kawan yang lain, tapi enggak banyak. Terutama di kampus-kampus negeri ya, hanya beberapa. Termasuk di Unsyah ada berapa, di UIN udah mulai ada 2, Prof ya. 3 sekarang, alhamdulillah. USK cuma 1. USK, nih jadi cambuk bagi USK ini. USK yang Ibu Yuni ya. Yuni ya.
Prof, kami mau ceramah kami, artinya bagi pengetahuan dan bagi pengalaman bagaimana jurnal Perdita itu bisa terakreditasi Scopus. Jadi kalau misalnya terindeks Scopus. Nah, kalau kami misalnya punya jurnal, apa tahapan dan strategi yang mesti kami lakukan supaya jurnal kami itu bisa terindeks Scopus? Silakan, Prof. Yang pertama sedikit saya jelaskan Scopus ya. Scopus itu dimiliki oleh negara Belanda, Pak. Di Belanda. Berarti remote-nya di Belanda. Remote-nya di Belanda. Kita berkelahi sini. Kita berkelahi di situ. Jadi sebenarnya kenapa saya mencoba untuk indeksasi Scopus? Terus terang saya bukan Scopus minded gitu ya. Bukan Scopus minded, tapi karena memang tuntutan negara, Indonesia sudah melegalkan Scopus sebagai bagian ukuran kecerdasan. Nah, itu bahaya juga sekarang. Makanya cepat-cepat buat ini, Bro. Ya. Jadi saya harus patuh aja lah. Betul. Jadi sebenarnya tidak terlalu jangan terlalu dibesar-besarkan lah Scopus itu. Karena standar untuk mencapai akreditasi unggul suatu prodi itu lebih menantang daripada Scopus ya. Jadi kalau bagi saya lebih tertantang untuk meningkatkan akreditasi prodi daripada Scopus. Karena Scopus itu cuman punya sekitar nggak lebih sekitar 20 standar lah ya. 20 standar itu yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita memang niatnya pengen Scopus, dari pertama lihat dulu standar itu, kemudian diikuti satu persatu standar itu. Jadi kan sebelum kita samin Scopus itu ada persiapan Scopus itu. Apa saja, Prof? Itu saya nggak ingat juga, harus mungkin kasar-kasar aja. Kasar-kasar saja. Yang pertama masalah bahasa. Berarti jurnal itu harus berbahasa asing. Ya, jadi harus berbahasa. Saya katakan bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu harus standar English. Standar English tepi raya. Tepi raya English anjir. Tapi udah terbukti ini standar bahasa Inggris tepi raya Scopus. Tepi raya English ya anjir. Harus standar English memang. Jadi pada saat itu saya lihat di situ, salah satunya itu yang paling penting. Kemudian geographical diversity itu penulisnya itu. Oke, asal-usul penulisnya harus berbagai negara. Tepi raya dulu lah. Penulis tepi raya Ini bahaya nih, Bro. Oke, habis diversity itu penulis, geographical diversity. Kemudian geographical editorial board. Editorial board, jadi reviewernya. Itu harus tidaknya berbagai negara juga merepresentasikan 5 benua lah. Oh, 5 benua. 5 benua. Oke, ini catatan 5 benua. 5 benua. Iya. Kemudian kemudian konsistensi terbit. Misalnya terbit di bulan 12 atau terbit di bulan 12 lalu. Itu harus di bulan itu. Iya. Nggak boleh lebih. Iya. Itu yang harus dijaga. Kemudian yang kecil-kecil lah, masalah layout lah segala macam itu. Nggak boleh inggeng kiri inggeng kanan. Itu padahal sederhana sebenarnya, agak substansi. Kemudian baru nanti substansi. Substansi sesuai enggak dengan skopnya? Fokus skop. Jadi fokus skopnya itu harus sesuai gitu. Misalnya fokus skop bisa saja itu agak debate juga ya masalah fokus scope. Karena fokus scope itu juga kita bisa perluas, misalnya art and humanities, karena semua masuk ke humanities harus seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau di Eropa itu dia lebih detail lagi. Saya mau masalah komparatif konstitusional law saja. Jadi kalau nggak artikel di situ nggak terima. Tapi itu resikonya kan kita susah cari artikel. Betul. Tapi itulah kira-kira. Tapi itu bisa disiasati. Jadi kalau kita bisa memenuhi itu,
itu dengan sendirinya bisa terindeks. Petita hanya butuh 3 bulan untuk indeks. Dari pengajuan Februari. Nah itu belum Sinta, udah Sinta. Sinta duluan? Sinta 3. Oh Sinta 3. Sinta 3. Langsung Sinta 1 sekarang. Sinta 1. Tapi ukurannya kan Scopus. Berarti tidak kalau misalnya Prof nih, kalau misalnya ada jurnal sudah 2 tahun operasional, terbitnya konsisten, kemudian dia belum mengajukan Sinta, tapi dia langsung mendaftar indeks Scopus. Lebih bagus. Bisa berarti. Bisa. Tapi dengan prasyarat 12 tadi ya. 12 lebih lah, nanti bisa dilihat lagi nanti. Bisa saya share lagi itu. Boleh ada bagi Prof. Ada linknya, saya cuma nggak hafal kan. Tapi itulah yang saya penuhi selama 7 tahun. Dan itu begitu berarti pengajuan cuma 3 bulan belakangan. 3 bulan udah selesai lah masalah indeksasi itu. Jadi itulah saya bilang kenapa nggak. Harus banyak sebenarnya Prof. Iya. Bisa di Unsia, di UIN, di UTU, di Unimal tuh harus banyak jurnal-jurnal Scopus. Betul. Karena misalnya negara sudah menjadikan sebagai sebuah alat kecerdasan baru. Coba negara alat kecerdasannya adalah seorang setiap profesor itu misalnya ke sawah misalnya, berdayakan petani. Ya, itu kan beda. Ini alatnya Scopus paper. Makanya kita harus ikut. Nah, ini barangkali menjadi menarik. Bagian kepatuhan hukum. Iya, betul. Ya. Yang lain kira-kira apa yang mesti diingat betul oleh pengelola jurnal, Prof? Itulah kalau pengelola jurnal itu ada adigium, ada terminologi kita kelola jurnal itu harus original. Orang gila jurnal. Allah Akbar. Orang gila. Itu kawan-kawan kita tuh Bang Sulaiman Ripa tuh masuk adigium itu. Ya saya pernah sama beliau kan di Kanun sampai terindeks Sinta 2 kan. Seharusnya itu udah bisa beli Scopus Prof. Sebenarnya itulah karena memang tidak dipersiapkan untuk Scopus dari awal. Tidak dipersiapkan untuk Scopus. Jadi fokus ke Sinta. Sebenarnya kalau memang kita pengen konsentrasi internasional, dari awal fondasinya itu dipersiapkan untuk Scopus. Jadi itulah saya katakan tidak terlalu susah sebenarnya kalau memang dipersiapkan dari awal. Kemudian tantangan sebenarnya kalau di kampus negeri ya, kampus negeri. Kampus negeri ini kan erat kaitannya dengan APBN, anggaran negara, pengelolaan anggaran negara. Permasalahannya anggaran dari jurnal itu tidak ada mata anggaran khusus. Saya udah riset beberapa jurnal lain sampai di sampai ke Jakarta, sampai ke Jember, sampai ke Jawa Timur itu, Malang. Pengelola itu memang kita belum ada ini. Jadi gimana regulasi anggaran? Itu olah lah. Allah Akbar. Itu kan maksudnya jurnal ini disupport oleh negara. Disupport. Jadi tapi yang masuknya enggak ke negara nanti ya. Iya, ke negara juga kan. Cuman ketika pembiayaannya itu kan agak bermasalah karena enggak ada mata anggaran fotokopi. Barang jasa kan, alat tulis. Sedangkan jurnal sekarang nggak perlu fotokopi lagi. Ini tantangan yang Jadi menghemat biaya fotokopi untuk mengambil untuk pengelola jurnal. Itulah makanya saya melihat banyak pengurus yang yang nggak full lah, yang angkat kaki. Dan memang harus berkorban sebenarnya. Kalau kasus seperti pengalaman petita nih, Prof. Pengalaman petita yang harus keluar uang sendiri. Allah Akbar. Bagaimana kita mengambil biaya fotokopi di situ? Betul. Jadi ada beberapa kawan yang mau donasi kan, yang mau ikhlas beramal lah istilahnya. Apalagi kita dari UI, fotonya dari Kemenak, fotonya ikhlas beramal. Ya urunan lah sedikit nanti mau memberikan untuk reviewer misalnya kan, honor reviewer, cuma kita bilang sekedarnya saja. Dan itu sangat berat ketika memang belum terindeks sama sekali. Pengalaman Prof Petita itu waktu indeks berbayar atau gimana, Prof? Tidak, indeks nggak berbayar. Jadi alhamdulillah saya kan banyak jaringan teman. Ya, itu yang kita diskusi tadi, Prof, dari Depiraya ke London kawannya. Jadi tinggal minta bantu saja. Cuma harus ada feedback, nanti kita juga bantu mereka kan.
dikirim artikel, dikirim reviewer, nah itu aja mungkin. Dan itu saya merasakan memang kendala pengurus jurnal yang lain, mereka tidak bisa mendapatkan yang qualified artikel, karena itu mungkin batasan pertemanannya. Ya, tapi kembali ke situ kan minimal operasional 2 tahun. 2 tahun kalau satu jurnal 2 edisi berarti kan 4 nomor. 4 nomor. Kalau 4 nomor sudah lupakan Sinta, langsung ke Scopus. Lebih bagus atau bangun dengan visi Scopus. Visi Scopus. Ya, standar Scopus, sudah Scopus, Sinta kan otomatis ikut otomatis. Barangkali ini para pengelola jurnal di Aceh ini harus bergerak seperti Prof Sidik ini. Ya, banyak kasus sudah seperti ini. Seperti jurnal Kijis di Salatiga. Itu seperti itu. Kemudian ada jurnal Konref. Mahkamah Konstitusi itu. Itu Sinta, itu Scopus Q berapa? Sekarang udah Q4. Kalau Prof ini berita Q berapa? Baru indeks. 2 minggu mana mungkin dapat gitu. Masih original sekali. Kalau Samara kemarin? Q1 mungkin. Q1. Ya. Jadi itulah yang harus kita buat. Jadi betul-betul harus original lah. Original dan mungkin kalau Bandar Publishing lebih gampang. Nah ini sudah, jadi Bandar Prof ini udah mulai menggerak nih untuk. Kalau Bandar Publishing sudah rata-rata. Prof kasih masukan loh lah. Kalau di luar itu kan memang swasta, private memang yang jualan itu kan karena nggak perlu keuangan negara. Lebih gampang lagi mengaturnya. Sebenarnya Prof kita sudah ada jurnal satu Prof, jurnal Huria. Ya. Tapi kita fokusnya itulah telat kali jumpa Prof. Kita perlu ke Sinta, bukan ke Scopus. Tidak perlu menghabiskan waktu. Besok kami duduk Prof untuk bicara bagaimana ini menghabiskan waktu. Standar udah global. Udah OJS 3. Sudah Prof. Kalau OJS 3 lebih bagus. Tapi kalau S2 saya tidak menyarankan untuk jurnal sekarang. Karena memang digalakkan untuk OJS 3. Jadi mindsetnya dulu harus diskopuskan. Betul. Jangan disintakan. Karena Sinta itu otomatis kalau udah Scopus. Ikut sendiri dia. Bahkan energinya kan 2 tahun Prof yang harus kita curahkan kan. 2 tahun. Kemudian saya ada banyak jurnal kami itu udah 2 tahun sebenarnya tuh Prof. Itu satu cara kan. Kalau kita pengen independen seperti yang saya lakukan. Tapi ada cara praktis lagi sebenarnya. Yang dilakukan oleh kawan-kawan kami di London itu. Mereka attach aja di international publisher. Oke, menggabung diri. Misalnya kan ada, kalau di London itu ada Routledge, ada Macmillan. Kalau yang besarnya ada Oxford University Press. Itu dipakai kalau di Singapura itu pakainya Cambridge University Press. Jadi jurnal mereka di-attach saja di perusahaan itu. Itu 2 tahun pasti langsung jadi terkopus. Dan artikel siapa yang cari? Kita lebih kan? Maksudnya managenya kita. Managingnya kita tinggal cari artikel aja di mana. Panggil pemodal invest 2 tahun terskopus. Menarik itu ini. Daripada seperti saya butuh 7 tahun. Karena sasarannya Sinta dulu Prof ya. Saya nggak sasaran Sinta memang dulu. Oh gitu ya. Saya nggak pernah sasaran Sinta. Sasaran Sinta itu hanya untuk ini, untuk legalisasi. Jadi jadi itu cara praktis. Bahkan saya melihat kalau seperti Bandar lebih potensi seperti itu, attach saja nanti berapa hitung saja berapa fee sesama itu. Tinggal buat nanti model international payment yang membayar itu lebih gampang. Itulah saya katakan tadi Scopus itu tidak bukan ukuran kecerdasan. Tapi jadi kalau mau dagang silakan Pak Pak Muklisuti. Lebih gampang lagi, nggak pakai uang negara soalnya. Iya. Luar biasa Prof. Tapi ini sesi jurnal ini pasti menarik nih Prof. Karena hampir banyak kampus sekarang kan ada sesi untuk percepatan pengelolaan jurnal untuk menjadi Scopus. Tapi itulah barangkali salah sasarannya bukan ke Scopus tapi ke Sinta ya. Ini yang banyak salah strategi Prof ya. Betul. Saya juga banyak dibantu sama kawan-kawan yang sudah sukses misalnya. Siapa Studi Islamika kalau di Jawa ya. Iya. Dari awal udah dibimbing. Yang Ciputat. Kemudian di Jember itu ada jurnal Jeser, Southeast Asian, Human Rights. Jadi
memang dikawal ya. sampai mencapai standar itu. Ya. Itu saja sebenarnya. Nah, saya menyarankan kalau sudah 2 tahun langsung ke sana. Langsung daftar saja Scopus. Kalau memang dia ada penolakan kan, ada review, ada masukan. Sebenarnya bukan penolakan. Disarankan agar diperbaiki dalam 3 tahun. Oh, berarti kalau kita itu ajukan tergantung ini, nanti tergantung setingkat mana reviewnya, kesalahannya setingkat berapa. Jadi dalam misalnya agak parah jurnalnya, parah maksudnya perlu standar yang belum tercapai, nanti dibuat list standarnya. Ini Bapak harus penuhi ini, penuhi ini. 2 tahun lagi silakan submit. Sudah. Jadi jangan tunggu setelah 2 tahun, jangan ditunggu sampai harus INTA dulu. Karena itu domainnya berbeda. Domain berbeda dan algoritma berbeda. Sedap, ya. Algoritma Sinta dengan algoritma berbeda tuh, Bro, ya. Berbeda, algoritma Sinta dengan algoritma Scopus berbeda. Kalau Sinta kiblatnya kemana tuh, Bro? Kalau Scopus tadi ke Belanda misalnya. Nggak tahu, mungkin banyak kiblat. Karena kan berubah-berubah juga nih, lihat. Itulah masalahnya, saya lihat domainnya udah bakal diganti gitu kan. Iya. Dulu di udah muncul Garuda, muncul banyak sih. Ya, kita anggap positif aja lah. Tapi kita harus fokus saja sebenarnya. Jadi kalau kita kehilangan fokus, karena memang itulah bahasa algoritma saya katakan tadi, algoritma Scopus, Sinta, kemudian Web of Science, Google Scholar, mereka berjalan dalam algoritma yang berbeda. Kalau web WOS ini memang harus memang bagian tahapan di bawah Scopus dia, Prof. Sebenarnya kalau untuk pengajuan guru besar itu juga bisa pakai WOS. Saya juga kan penilai guru besar nasional. Di nasional, Prof. Nasional. Sudah berapa tahun? Udah 2 tahun lah. Jadi guru besar Indonesia. Jadi kalau ada dari Aceh, salah satunya mungkin nggak ditunjuk, Prof, ya. Nggak kelihatan. Yang lain pasti ditunjuk. tapi sekarang alhamdulillah, Prof, ya, misalnya di Unsya, di UIN kan guru besar mulai. Terus itulah mungkin sebenarnya harus berproses. Kadang-kadang guru besar kita kan nggak mau berproses. Sebenarnya jurnal itu kan bagian dari pembelajaran. Betul, tapi akhirnya jadi alat aja sekarang. Itulah mau pensiun harus cepat. Tapi kita seperti yang Prof sampaikan tadi, itu bagian dari dinamika kehidupan kita bernegara sini. Ya, baik, Prof, makasih, Prof. Barangkali ada yang lain, Prof, sesuatu yang kami bisa belajar dari apa namanya, dari berangkat dari Tepin Raya, sekolah ke Inggris, ke Jerman, pergi kemana-mana, kemudian sekarang mengabdi di UIN. Apa closing statement Prof yang kami bisa tumbuh dalam ruang pencerahan itu? Yang pertama sekali, ilmu itu dari Allah. Allah yang memberikan kita ilmu, Allah yang memberikan kita ilham dan segalanya. Jadi dari situ dulu kita harus bisa mencerna hal itu. Dan yang paling penting adalah tidak boleh sombong ketika mendapat suatu ilmu. Kita ada pelajaran berharga di surat Kahfi itu. Ketika Musa mengklaim dirinya paling pintar. Datang Khidir, selesai Musa akhirnya. Diuji sama Allah. Itu satu. Yang kedua, harus mindset kosmo memang. Global thinking. Jadi kalau kita walaupun kita tinggal di Tepi Raya, tapi udah maju sekarang Pak. Sekarang udah maju, Bro. Tepi Raya. Lanjut. Jadi harus global thinking, kosmo, karena memang indatu kita indatu kosmo sebenarnya. Apalagi ada sosmed, itu sudah membuat kita kosmo. Dan salah satu indikasi kita kosmo harus ada paspor dulu. Jadi mahasiswa, adik-adik sekarang harus segera ke imigrasi. Ke paspor, walaupun hanya sekedar pergi ke Malaysia atau pergi ke Thailand atau ke Singapura. Tapi kalau lebih menantang memang pergi Singapura, diuji di imigrasi. Saya perasa pas pergi Singapura nih kok nggak berbeda, bukan ke London aja juga diperlakukan seperti itu. Kan udah berkali-kali bolak-balik London itu di Heathrow, nggak seperti di Malaysia nih, di Singapura. Itu ketat sekali.
Itu kira-kira. Baik Prof, makasih Prof atas kehadirannya, atas berbagi. Ini menjadi ruang edukasi sebenarnya Prof, berbagi untuk yang lain. Demikian rekan Sogo, kehadiran Prof Muhammad Siddiq Armia meluangkan waktunya ke kita berbagi tentang segala hal menyangkut dengan kehidupan beliau, menyangkut dengan fokus kajian beliau, studinya, dan juga menyangkut dengan karya beliau baru-baru ini, menyangkut dengan jurnal berita. Makasih Prof. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.